tahun malam terus? 8 tahun malam terus. Nggak pernah. Dan jalanan di tahun 80-90 kalau malam tuh sepi banget. Bah, ya? Tahun segitu, tahun 80-81. Jangankan orang tikus yang nggak liwat kali. Saya mau ke bandara. Bandara kemana ya? Ya bandara ke sono. Saya bilang, nah kok ngapain di sini? Mobilnya mogok? Enggak mogok. Saya naik Damri, tanya polisi, sini kok, sini. Coba turun, kata polisi. Kenapa kamu nurunin penumpang di tol? Di tengah tol? Wah ini Pak, dari tadi sama kena saya bingung Pak. Saya dari Romangun 6 orang Pak. Tapi di sini tinggal 5 Pak. Saya nggak merasa berhenti dan nggak merasa nurunin penumpang Pak di tol. Penumpangnya ditanya, engkau, saya juga nggak merasa turun. Sedahsyat itu tuh hantu tol bandara Pluit ngegak. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya, jadi guys, di hari ini kita kedatangan tamu spesial. Di mana dia ini itu profesinya sebagai pramugari. Sudah 34 tahun. Dan ceritanya itu bakal ada di sekitaran tahun 80 sama 90-an. Gue selalu seneng kalau ada narasumber yang punya cerita tahun segitu. Karena menurut gue selalu menarik. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Babe Sumar. Selamat malam. 34 tahun jadi pramugari? Supir pramugari, jemput pramugari, bukannya jadi pramugari. Kirain jadi pramugari gini-gini. Bukan supir, antar jemput pramugari pilot. Itu iya. kapten pramugara gitu. Itu dari tahun berapa, Be? Dari tahun 84 sampai 2017. Jadi mobilnya kayak mobil pribadi aja gitu ya? Iya. Antar jemput. Jadi gini, dulu 4 tahun kita pakai kombi. Kombi itu apa? PW kombi. Jemputan. 4 tahun kita pakai kombi. Tahun 88 kita ganti L300. Itu L300 itu sampai 8 tahun. Nah, itu jemput berarti di malam hari, Be? Ya, kan ada siang ada malam. Nah, kebetulan waktu itu pas zamannya L300, satu malam 8 tahun. 8 tahun malam terus? 8 tahun malam terus. Nggak pernah. Dan jalanan di tahun 80-90 kalau malam tuh sepi banget. Bah, ya? Tahun segitu, tahun 80-81. Jangankan orang, tikus yang nggak liwat kali. Jangankan orang. Apalagi kalau kita masuk pelosok-pelosok. Nah, tadi saya dapat bisikan nih, Be. Katanya ketika mengantar di malam hari, tahu-tahu malah kesasar ke kuburan. Jadi dianterin sama orang yang ngatonya hantu, sasar ke kuburan katanya. Bukan disasar. Dituntun lah istilahnya, dibawa lah sama dia. Pernah itu kan? Sama hantu itu? Sama. Ya tadi yang nggak tahu kalau itu hantu, nggak tahu saya. Awalnya saya kira tuh hansip. Oke, ditahan dulu ceritanya, Be. Sebelum dimulai kayak biasa guys, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di bawah. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Be Sumar, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Jadi awal mulanya tuh saya ini bukan supir kru suatu maskapai awalnya. Tadi saya kerja di percetakan tahun 79. Nah itu saya megang mesin Romayor buatan Cekoslovakia, terus sampai megang GTO Jepang punya, sampai megang toko, mesin toko Cina punya.
Jadi saya udah alamin. Nah, tahun 84 saya keluar. Karena apa? Saya nggak sejiwa saya dipercatakan. Karena apa? Hidupnya di satu ruangan. Itu yang saya nggak srek hati saya gitu. Nah, hidup saya tuh saya pengen di jalanan. Nah, cita-cita saya ini pengen bawa bis malam. Cita-cita saya pengen bawa bis malam gitu. Terus terobsesi gitu ya? Sampai bapak ibu saya juga ngedukung orang tua saya. Sampai saya dibikinin SIP. Sama ibu saya sampai B1. Sampai teman bapak saya bilang, kebetulan Dek, manajer di satu perusahaan bis malam. Nah, dia bilang, ntar saya dibawa ke sana sama teman bapak dia. Supaya namanya apa? Itu waktu itu dia bawa Jati Express. Tahun ya antara 79-80. Nah, akhirnya saya keluar dari itu, saya nikah tahun 84. Nikah, saya hidup di Jogja. Nah, di Jogja saya tinggalin tuh semua. Pekerjaan-pekerjaan yang mesin cetak itu saya tinggalin. Padahal itu bayarannya itu mahal. Ibu saya nggak mau, nggak terima. Ibu saya nyusul. Lo orang Jakarta, kenapa lo nyari kerjaan di sini? Lo pulang. Kalau timbang mau jadi supir, bapak juga bisa nggak supir. Emang kebetulan bapak saya tuh supir bis. Pulang lah saya. Begitu pulang, dongkosin sama ibu saya kan. Sampailah Jakarta, waktu itu naik kereta pagi. Sampailah Jakarta jam 9. Dari rumah di Kemayoran. Nah, bangun pagi, jam 6, jam 7 lagi ngopi, temen liwat. No, apa kabar? Mana bini? Mau ngobrol deh gini. Sekarang gimana? Wah, gue suruh balik ke Jakarta, gue udah betah-betah di sana. Bilang gitu. Sekarang belum ada kerjaan loh. Belum. Mau gak ngelamar di satu maskapai katanya. Wah, boleh. Gitu kan? Boleh. Bikin lamaran. Kan lamaran itu belum komplit. Mendadak. Akhirnya datang. Kita ngelamar. Jadi dari proses ngelamar itu, di maskapai itu, prosesnya kita tuh 39 hari. Baru bisa goal. Itu sistemnya gugur. 39 hari sistemnya gugur. Sekarang mana ada. Nah, yang menyedihkan lagi, gaji saya itu di satu maskapai 925 satu hari. Perak, Pak. Sedangkan saya dipercetakan saya 16.000 kali 4 berapa? Seminggu 16.000 kali 4 berapa? 68. 64 kan? 64. Nah, 64.000. Di situ di satu maskapai itu 9.925 dikali sebulan cuma 27.000. Coba. Nah, tapi karena saya jiwa di jalanan, saya malah tertarik. Dari yang ngelamar itu, waktu itu jumlahnya 41 orang, itu yang diterima cuma 6. Begitu saya diterima selama 39 hari itu, langsung diterima sama kepala poolnya itu, kepala unitnya. Mulai detik ini, hari ini kamu jadi karyawan. Gitu. Nah udah. Bawalah mobil kombi. Emang ada kombi. Sewaktu-waktu saya jemput di daerah Cipondo. Itu kisaran tahun 84 ya. Itu kalau kita ngebayangin jalanan ya, warga situ aja nggak berani. Makanya warga situ salut sama ada mobil ini. Kok berani jam segini masuk ke sini? Padahal tuh angkernya kayak apa? Ini Tangerang, Pak? Tangerang. Dulu kiri kanan jalannya apa? Kali.
Kiri kali kecil, ini kali gede. Jalan cuma semeter, nah apa ya? Satu mobil. Kalau ada mobil, ya kita turun ke bawah, ke tanah. Ini pohon-pohon bambu. Nah, karena saya baru, nah saya dibuangnya ke tempat-tempat yang serem-serem lah, gitu kan. Pernah, waktu itu jam 2:30 lah ya. Saya pas mau ke perumahan itu tahu-tahu bagasi saya terbuka. Saya tutup. Baru jalan, terbuka lagi. Saya tutup lagi. Sampai 3 kali. Begitu 3 kali, saya ngeliat jendela. Ternyata baru kali itu, saya baru ngeliat itu yang namanya genderuwo. Ada di sebelah saya tuh jaraknya 4 meter. Gede, Pak? Ya gede lah, segede tiang listrik. Nggak tahu tuh apa tuh gondoro, kok hitam segede tiang listrik, gede. Itu mandang saya. Saya langsung, astagfirullahaladzim, ini yang ngeganggu ini. Yang ngeganggu ini. Udah, saya jalan, waktu itu gerimis tuh. Gerimis. Baru berapa meter, ada binatang putih. Bentuknya seperti musang. Tapi putih. Itu nutupin jalan. Nutupin jalan. Itu buntutnya sampai melingkar ke atas. Sampai melingkar ke atas. Buntutnya. Nah, jarak 4 meter tuh dari binatang itu. Pertama saya kasih lampu, tek 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 tek. Kok nggak mau minggir gitu, tek 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 nggak mau minggir. Akhirnya saya klakson, titin titin, nggak mau pergi. Akhirnya saya ngambil rokok, saya nyalain rokok, saya buka, saya bilang, permisi deh numpang lewat. Saya ini tugas kok, saya kerja, saya nggak niat ganggu kok. Coba deh, minggir deh. Saya bilang begitu kan. Bangun tuh, seret, hilang, langsung hilang. Astagfirullahaladzim, saya bilang, ini daerah rawan amat nih daerah ini. Gila, udahlah. Sampai Cipondo, udah. Nah sebentar Pak, mungkin biar jelas penonton nih. Jadi Bapak tuh jemput siapa, terus kemana gitu biasanya? Ya jemput. Kan pada umumnya kalau yang di Cipondo itu kan kokpit. Kokpit? Bukan cabin. Kokpit itu jadi kopilot atau kapten. Okay. Kalau cabin itu pramugari, pramugara. Itu cabin. Jemput mereka ke bandara. Okay. Dari rumah ke bandara gitu. Nah itu kan pasti jamnya jam orang lagi anak-anaknya tidur. Berapa hari kemudian saya jemput lagi kan, daerah sana lagi. Emang itu udah langganan. Saya jemput, waktu itu jam 3 saya lewat. Terus, itu ada Pak Haji lewat. Saya ngebatin dalam hati, kok Pak Haji jam gini hari ke masjid, rajin amat. Dalam hati nih, gitu. Ah udah deh, ini Pak Hajinya lewat. Saya lewat. Saya lihat dia, oh dia lihat. Udah. Sampai saya di rumah krunya nih. Pembantunya keluar. Pak, tunggu. Bapak lagi mandi. Oh ya. Balik lagi tuh pembantunya keluar bawa kopi 2. Loh, kok dibawain kopi 2? Siapa satu lagi? Saya berpikir mungkin gelas kecil kali. Saya kurang nih, saya anggap begitu. Saya minum lah. Dua-duanya tuh. Keluarlah. Nggak lama tuh pilotnya udah rapi keluar. Begitu keluar, dia ngelingak-nengok ke dalam mobil.
kan kaca mobil kombi nggak pakai kaca film. Ini meter. Nah, Mas, tadi katanya ada Pak Haji di mobil, Mas. Ah, Pak Haji mana? Nggak ada. Bu, panggil bibinya. Bi, sini. Apa? Tadi katanya ada Pak Haji. Ya iya, di belakang Bapak lagi duduk katanya. Nah, nggak ada. Saya ketemu Pak Haji di jalanan. Ya mungkin itu ikut kali. Jadi pembantunya ngeliat, saya sih nggak ngeliat. Tapi di jalanan saya ngeliat. Loh. ya kan? Nah, pernah juga nih. Jadi waktu itu saya udah di komplek. Mau jemput, biasalah. Itu antara jam 2:30. Nah kebetulan kan di komplek itu buntu, kita harus mundur kan. Begitu buntu, saya ngelihat ada perempuan putih-putih nih, jarak sekitar 50 meter lah, gitu. Loh, ini apa jam segini? Nggak mungkin ada perempuan. Ya kan daerahnya masih sepi begitu kan. Itu zaman L300. Akhirnya saya mundur. Mundur kan mau jemput. Itu perempuan nongol itu. Di gang itu. Dari nongol di gang. Nyamperin. Yang bisa saya lakuin apa ya? Saya masuk ke kolong udah nyungsep. Nggak berani ngeliat. Maksudnya nyamperin gimana? Nyamperin ke sana. Karena mundur, ini jalan. Itu orang nyamperin, itu makhluk itu nyamperin. Jalan? Ya iya. Nyamperin perempuan. Kayak gimana sosoknya? Ya biasa, ciri-ciri kuntilanak itu. Rambut panjang begitu. Itu orang saya lihat matanya cuma hitam doang gitu. Udah rusak gitu. Matanya? Mukanya. Udah, saya udah nggak kuat. Udah begini aja tengkurap. Di jok mobil. Ya bangun-bangun ya diketok sama krunya. Kenapa? Udah enggak, istirahat doang. Ya bisa kalau saya cerita, dia malah ntar kesinggung. Kan gitu. Kontaknya horor gitu ya. Nah. Beh, tapi pernah nggak ada pengalaman nih selama 34 tahun jadi supir kru maskapai yang paling horor? Ada. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Jadi menurut saya yang paling horor, yang paling menakutkan yang sampai sekarang ini saya nggak bisa lupakan ya. Itu antaranya tahun 98 atau 99. Saya jemput situ, daerah Bekasi. Saya nggak sebutin nomor perumahannya ya, cuman Bekasi aja. Nah itu saya jemput pramugari waktu itu jam 4 di Cengkareng. Jadi saya harus di rumah dia itu 2:30 pagi. Alamatnya Blok B 24 nomor 8. Begitu saya cari-cari, ada di belakang. Ketemu Blok B24 nomor 1. Berarti kan nomor 8 ini di dalam kan? Iya kan? Saya masukkan dia di portal. Nah, waktu itu gerimis nih. Akhirnya, saya neduh. Berhenti nih. Ini portal yang tutup. Ini bisa berhenti begini. Depan rumah. Awalnya saya muter dulu nyari. Nyari portal yang dibuka. Nggak ketemu. Semua tutup. Akhirnya saya balik lagi ke situ. Ke Blok B24 nomor 1. Nah, ini rumah kosong.
Rumah kosong. Saya pikir, ntarlah kalau udah waktunya jam 3, saya samperin. Saya mau jalan kaki. Gitu kan. 3 kurang seperempat. Saya pikir kalau jam 3 saya samperin ke jam 4 Cengkareng. Ternyata dari rumah kosong ini keluar orang pakai pakaian hansip. Saya mikir gitu, ini rumah kosong. Oh, mungkin rumah kosong ini dijadikan pos kali nih. Oh, buat pos. Keluarlah orang. Itu kedengeran dia buka pintu. Ya kan? Keluar, liwatin mobil yang saya lagi parkir nih. Liwat dia. Jalan. Begitu jalan, saya baru kepikiran, oh iya, kenapa nggak nanya dia portal yang dibuka supaya saya bisa ngejemput. Nomor 8 mana nih? Nah, nomor apa sih saya tahu. Portal ini yang ditutup. Permasalahannya portal yang dibuka yang mana? Kan biasanya tutup-tutup ada salah satu portal yang dibuka buat pintu masuknya. Biasanya umumnya gitu perumahan-perumahan, gitu kan. Nah ini udah jauh dia nih, udah jauh. Wah, apa salahnya saya nanya dia nih? Orang dia keluar dari rumah itu kok pasti tahu dong portal yang dibuka. Saya kejar yang mobil. Dia jalan kaki. Itu pakai jaket coklat-coklat. Bukan satpam tapi coklat-coklat. Kalau satpam kan biru gitu, enggak coklat. Begitu udah jarak tinggal 5 meter, dia belok kanan. Ya saya ikut belok kanan. Tahu-tahu udah jauh. Lah, ini orang kok cepet amat gitu kan? Padahal dia jalan kaki. Ah, perasaan kali. Perasaan saya nih, perasaan kali. Udah saya kejar lagi. Begitu udah deket, dia belok kiri. Saya belok kiri. Jauh lagi. Wah, ini mah bukan perasaan. Ini makhluk, pasti makhluk halus ini. Ini bukan perasaan lagi. Kalau tadi perasaan, yang kedua udah bukan perasaan. Oh. Tapi siapa dia ya? Terus saya emang itulah iseng lah. Saya pengen tahu makhluk halus kayak apa sih? Pengen tahu, penasaran itu siapa nih? Siapa pengen tahu gitu? Saya kejar lagi. Begitu kejar, saya samperin. Orangnya berhenti nih. Saya samperin, jarak 5 meter lah, ya kan? Saya kasih lampu jauh. Saya lihat depannya tuh nisan. Wah, saya dibawa kemari. Jangan-jangan dia mau pulang nih. Udah wayahnya pulang jam segini. Ini saya dibawa kemari karena keganggu kali sama saya nih. Saya pikir gitu. Tapi karena udah kepalang tanggung, saya udah berhenti, dia juga udah berhenti. Saya nanya alasannya portal yang dibuka. Nanya doang alasan. Saya buka jendela. Pak, permisi Pak, mau nanya. Diem. Pak, permisi Pak, mau nanya. Diem. Turunlah saya. Turun. Kan posisi mobil masih hidup. Mesinnya lampu masih nyala. Saya ke depan mobil. Jadi jaraknya kan tinggal 3 meteran sama saya, 4 meter. Saya agak keras ngomongnya. Pak, permisi Pak, mau nanya. Padahal cuma basa-basi doang. Saya udah tahu dia bukan manusia. Udah tahu saya bukan. Karena dia nggak mungkin sih manusia sesakti itu mobil bisa tinggal jauh sama dia. Dia jalan kaki. Pak, permisi Pak, mau nanya. Dia berbalik. Begitu berbalik. Itu rambutnya ke belakang itu. Begitu dia mendelik itu mata, kagak ada hitamnya ya. Itu matanya. Ini keluar caling nih. Ini kuku panjang. Menyeringai dia, nyerang saya.
Demi Allah dia nyerang saya. Begitu dia nyerang, saya masuk ke dalam. Udah mobil kan? Yang pertama jendela. Nyerang. Saya cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah ya Allah. Lindungi ya Allah, subhanallah, subhanallah, sampai pindah ke depan, kaca depan. Wah. So, astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah, subhanallah ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. So, udah. Saya nyebut terus tuh, subhanallah, subhanallah. Kaku dia. Kaku, nggak bergerak, begini aja. Mundur saya. Mundur. Udah, cari tempat. Begitu udah mundur, saya lihat itu masih kaku. Begini aja. Udah, saya pergi. Itu ternyata di kuburan? Ya iya, Nisa. Banyak kuburannya? Ya waktu itu saya nggak merhatiin banyak, soalnya kan gelap itu kan. Banyak pohon-pohon. Jadi yang saya lihat itu nisan di situnya. Jadi kayak bukan umum. Kayak bukan pemakaman umum kan. Jadi mungkin wakaf lah. Gitu. Saya tuh sampai sakit 3 hari. Tegang saya kalau ngatiin. Keluar keringet dingin. Saya kalau ngebayangin. Itu kalau ngebayangin pada saat itu kalau jendela terbuka itu. Jendela mobil terbuka aja. Berarti kan nyakar saya. Untung jendela ketutup. Nah, saya sampai depan satpam. Waduh, Pak. Saya ceritain. Oh iya Pak, kalau jam-jam segini mau emang seliwat-seliwat itu Pak. Itu Pak. Nah Bapak kenapa nggak ke sono? Saya menanya portal yang dibuka. Bapak di sini aja di pos. Kamu keliling. Saya bilang begitu. Nah, itu pramugari saya nggak jemput. Dengan alasan portal ketutup. Tidak terjemput, portal ketutup. Gitu. Itu sebelum kita lanjut ke cerita horor selanjutnya nih, katanya serem juga nih. Saya mencoba mewakili penonton, Pak ya. Emangnya bisa hantu nyerang manusia? Gini ya, dia tuh Kak merasa keganggu. Jadi kalau menurut pemikiran saya, dia itu udah waktunya pulang. Ini bukan ini siluman kayaknya. Jadi Bapak bingung juga kali, kok tiba-tiba gini, apa gimana? Kalau siluman itu kan bisa menyerang. Kalau makhluk-makhluk yang lemah itu kan seperti kuntilanak itu kan lemah. Dia nggak akan nyerang manusia. Dia hanya sifatnya menakutkan. Tapi ini kan siluman yang sifatnya menyerang. Itu bisa aja. Karena dia udah merasa terganggu. Dan saya merasa menantang. Oke. Harusnya saya udah ngerti. Lu udah punya peraturan, udah punya, lu punya insting bahwa ini bukan manusia, kenapa lu ngejar gue terus? Kan gitu kan? Ya dia marah. Oke. Bekasi tahun segitu apa Pak? Bah, ya masih sepi lah. Ya kalau 97 sih udah banyak perumahan-perumahan lah ya. Tapi tetap aja namanya di jalanan tuh masih sepi lah. Gitu. Rawa-rawa ya? Kalau di kampung-kampung sih iya masih banyak rawa-rawa. Tapi kalau di itunya banyak-banyak perumahan real estate. Udah banyak. ada real estate. Udah banyak. 97 udah banyak perumahan real estate. Gitu. Apalagi Pak pengalaman horor yang paling menyeramkan saat jadi supir kru maskapai? Yang menyeramkan ya itulah ya. Yang menyeramkan sekali ya. Karena menyerang. Yang ekstrim ya. Nah ini yang membingungkan. Jadi ada yang membingungkan ini. Jadi waktu itu saya tuh habis nganter. Biasa kan kita kalau habis nganter kan balik kan ke bandara. Nah itu tahun-tahun L300 ya. Itu berarti tahun 91-92. Itu tol bandara masih sepi-sepinya kayak apa tahu. Karena apa sepi deh? Karena yang terakhir penerbangan maskapai itu.
Yang lain seperti Buruk, Merpati itu jam 5, jam 6 udah habis. Dan nggak ada yang liwat. Siapa yang mau liwat ke bandara? Orang nggak ada penerbangan kok. Yang ada cuman maskapai itu. Nah itu, saya waktu itu liwat di jam 11 lah malam. Emang tuh terkenal lah ya, tuh tol Pluit itu. Jam-jam tahun-tahun segitu kan. Nah, jam 11 lah saya liwat situ. Wah, sepi kan. Sendiri nih? Ya sendiri lah. Gitu, bukan supir angkut, bahkan naik. Sendiri gitu. Nah pas di tengah-tengah ada orang berdiri. Ini ngapain orang berdiri? Saya lihat sekelilingnya nggak ada mobil mogok, nggak ada mobil yang liwat. Ngapain? Udah pelan-pelan kita samperin nih, samperin. Buka jendela. Nah itu Cina pakai jas abu-abu, pakai celana abu-abu, nenteng tas. 2, yang satu gede, yang satu kecil. Itu jam 11 malam. Ini aneh kan? Dibilang gelandangan tapi keren. Pakai jas gini. Saya curiga jangan-jangan penumpang ini, penumpang pesawat. Soalnya terakhir itu kan Narita. Pesawat jurusan Narita terakhir. 2345. Berarti masih ada waktu kan 45 menit kan. Sebelum ketemu sama saya tuh jam 11 malam. Apa nanya, saya nanya. Kok mau kemana? Kenapa ada di sini kok? Iya. Pak, saya bingung. Bingung kenapa? Saya mau ke bandara. Bandara kemana ya? Ya bandara ke sono. Saya bilang, nah kok ngapain di sini? Mobilnya mogok? Enggak mogok. Saya naik Damri. Dari mana Damri kok? Ramangun. Mangun. Engkau mau kemana? Ya mau ke Narita, Tokyo. Waduh kok, tinggal lagi 45 menit lagi kok. Ayo naik. Naik. Santerin lah. Ke bandara. Sebelum masuknya udah sampai bandara nih, ada polisi situ. Saya bilang, Pak, tolong nih, cari supir Damri yang nurunin penumpang di tol ini. Saya bilang gitu. Kesian nih Pak, tadi ada teringak-linguk di tol nih. Nah, Damri kan berderet nih. Yang dari Blok M, yang dari mana kan pada habis bawa penumpang yang buat ke terminal kan, ke bandara. Posisi di bandara nih? Udah di bandara nih, terminal B. Bandara 1. Dulu belum ada, 2, 3 belum ada. Baru 1. Nah, kebetulan ada Damri yang lampu masih nyala. Berarti kan dia belum sampai kan? Tanya polisi, sini kok, sini. Coba turun, kata polisinya. Kamu yang ASD Ramangun ya? Iya. Kenapa kamu nurunin penumpang di tol? Di tengah tol? Wah ini Pak. Dari tadi sama kena saya bingung Pak. Sahabat dari Ramangun 6 orang Pak. Tapi di sini tinggal 5 Pak. Saya nggak merasa berhenti dan nggak merasa nurunin penumpang Pak di tol. Nah penumpangnya ditanya. Saya juga nggak merasa turun. Saya nggak merasa apa. Tapi kenapa saya ada di tol? Itu yang bingung itu. Coba. Sedahsyat itu tuh. Hantu tol. Apa bandara Pluit ngegak nginin orang. Saya kira itu hantu, ternyata orang beneran ya? Orang. Orang dia bilang katanya dia lagi merem. Lagi merem tuh di Damri itu. Tahu-tahu udah megang tas, kok tahu? Tasnya tas dia lagi. Tuh. Aneh tapi nyata. Belum, nggak pernah deh situ nemuin 10 tahun kejadian begitu. Aneh. Itu yang
Saya nemuin tuh paling aneh. Nah, mungkin terakhir nih ya. Pengalaman yang nggak bisa dilupain lagi. Nah ini dulu jemput pramugara. Saya rubah namanya ya, kan dia sama-sama fit gitu ya. Saya jadi manggilnya David aja gitu. Ya kan? Ini juga aneh juga. Jadi waktu itu rumah dia tuh biasa timur. Nggak tahu saya tuh sering diganggu di daerah timur. Sering. Daerah timur saya sering diganggu. Gitu. Nah, waktu itu sama. Jam 4 Cengkareng. Gitu. Rumah dia itu di daerah Pondok Kelapa. Emang rumahnya itu paling belakang. Sekitarnya pohon-pohon. Udah gitu jalan buntu. Nah pas saya sampai sana tuh 2:30 tuh. Saya lihat rumahnya gelap. Wah masih tidur. Jemputan ada 2 orang. Yang sepatu jalan Infeksi Kalimalang. Pramugari. Yang satu. Wah masih tidur. Baliklah. Saya parkir. Berarti kan tadi begini. Balik kan begini kan. Ini rumah dia kan. Pas rumah dia. Ini di depan rumah dia nih di jalanan nih. Dia berdiri. Siapa? Si David. Berdiri. Pakai jas. Pakai dasi. Udah siap. Dia nyamperin. Saya buka jendela, nyamperin. Tumben lo udah bangun. Biasa dibangunin lo. Saya bilang begitu. Jam segitu. Tumben lo. Itu nggak ada senyumnya, nggak ada. Mandangin saya tuh. Dia berdiri mandangin, dia jadi kaca jendela begini. Udah sana masuk ambil tasnya. Saya bilang gitu. Lo tahu aja lo, udah bangun jemputan ada 2 orang. Saya bilang begitu. Udah, dia berdiri aja. Begitu saya mau ngambil buku lahar nih. Jadi laporan harian. Buat ditulis sama dia nanti ditanda tangan. Mobil tiba jam berapa, berangkat jam berapa. Dari rumah dia, gitu kan. Nah, sangat begini, tahu-tahu udah masuk ke dalam. Rumah. Nah, hordeng kan tipis. Lampu nyala. Itu dia nyisir. Di depan rumah? Iya. Nyisir. Ntar, buatin dasi. Ntar, gesper. Ntar, masukin barang ke koper. Pletak, pletuk, pletak, pletuk, pletak, pletuk. Udah. 15 menit, 20 menit. Sampai setengah jam. Ini orang tadi kan udah tahu jemputan 2 orang. Udah nunggu setengah jam. Itu sebetulnya kan peraturan 5 menit. Kita nunggu. Tapi itu kan kita lihat sikonnya lah. Kalau pagi ya kita bisa tempuh lah Kalimalang sana 40 menit. Jadi kita ada toleransi lah gitu ya kan. Gitu. Nah, sampai 50 menit kok belum keluar gitu kan. Ngeduplek kayak di situ. Di ruangan tamu itu. Sampai 55 menit. Buset, hampir 1 jam. Ini udah parah ini jemputan. Ada 1 lagi. Kalimalang. Akhirnya saya klakson. Kan kita peraturannya nggak boleh. Pagi atau siang klakson nggak boleh. Peraturannya. Saya klakson. Titin. Nah, bayangin itu berdiri tuh. Masuk ke dalam. Ke dalam rumahnya. Masuk. Bleng. Waduh. Nunggu lagi. Kok 10 menit belum keluar-keluar? Berarti kan kita udah nunggu 1 jam 10 menit. Karena waktu udah mepet, itu udah jam 3.10, sedangkan dia jam 4 Cengkareng. Akhirnya saya inisiatif. Saya turun dari mobil.
saya ketok pintunya. Nah, biasanya kita tuh ngetok gemboknya. Biasanya itu kan, pasti digembok kan pintu gerbang itu kan. Nah, begitu saya pegang gemboknya, itu gembok digembok. Lah saya kan curiga. Loh kenapa digembok? Kan saya di luar. Dia masuk, otomatis kan dia keluar lagi. Ngapain digembok? Nah itu saya curiga di situ deh. Curiganya, yang biasanya dia itu supel, greceh gitu, kok dia nyamperin saya tuh wajahnya dingin, pandangannya kosong. Saya curiga nih, ini bukan dia. Ini pasti makhluk lain. Nah, akhirnya saya nggak jadi ketok, saya naik ke mobil, saya hidupin mobil, saya klakson. Keluar dia, pakai baju kimono, baju tidur. Begitu keluar, dia bilang, sorry, maaf, gue ketiduran. Sorry berat. Gue ketiduran. Gitu dia bilang. Gue tadi baru pulang jam 2. Gue ketiduran. Wah sorry lo. Lo bisa nungguin gue gak 10 menit? Gue cuma cuci muka aja. Kata dia. Nah bilang, gue nunggu lo 10 menit. Yang keluar siapa? Lo apa makhluk yang lain? Gituin. Tadi yang pakai jas siapa? Yang pakai dasi siapa di ini masuk rumah lo? Loh, di rumah gue nggak ada siapa-siapa, cuman ibu gue, pembantu gue. Ada orang laki lain nggak? Nggak ada. Nah itu, entar yang keluar siapa? Lo apa dia? Gituin. Ini gue ada satu lagi jemputan. Oh, yaudah dah kalau gitu gue EP gitu. Yaudah lah EP lo. Nggak bilang gitu. EP apa? Berangkat sendiri. Ya udah. Tapi ntar lo tunggu temuin gue di GOC. Ada yang gue mau omongin. Gitu. GOC apa? GOC itu Grudes, tempat kru ngumpul. Nah dari situ baru nanti kru-kru yang mau ke pesawat diantar pakai shuttle. Nah, satu rombongan, satu set. Nah itu diantar pakai shuttle. Berangkat. Nah begitu saya udah sampai di GOC, di Grudes itu, ada lah dia. Si David ini. Jam berapa nyampe? Waktu itu jam 4. Jam 4 Cengkareng dia ada di situ. Gitu kan. Nah, hebat juga Bapak. Ngebut gue. Wah, itu namanya, itu jemputan itu terkenal tuh di Polda tuh lintas cepat. Terkenal. Kita tuh pokoknya mau kenapa apa dijamin aja. Mau nubruk orang kayak apa dijamin. Itu makanya kita tuh makanya penerbangan itu dapat penghargaan dari Belanda apa. Itu pesawat yang nggak delay. Tuh. Hebat nih. Nah kita kalau udah itu mobil hancur kamu. Cuek. Bukan mobil Bapak ya? Oh iya, apalagi asuransi. Terus ya gimana kan? Pak? Nah, ketemu lah. Sini. Diajak lama dia. Boleh ngopi dulu, ngopi di ruangan ini nih. Terus, lo ntar telat. Enggak, gue schedule dirubah jadi reserve. Gitu. Yang tadinya ke Medan apa ya dirubah jadi reserve. Gitu. Reserve itu nyerap. Nyerepin kru yang bersangkutan nanti berhalangan. Yang gantiin. Gitu kan? Nah, ya. Udah cerita. Lo jangan cerita sama temen lo. Ntar temen lo takut jemput gue. Wait. Itu siapa? Itu saudara gue, no. Kalau nggak salah kembarannya apa dia bilang. Itu dulu di kampung lagi SMA kecelakaan. Dia di mana aja ngikut, no. Gue kemana aja dia ngikut. Gue pindah rumah kemana dia ngikut. Saya bilang, Pit,
Ini kan masalah ngeganggunya masalah dinas, Pit. Coba kalau gue nggak punya inisiatif, gue nggak ketok rumah lo nggak tahu, gue juga diem, apa nggak nih jemputan berantakan? Perusahaan nggak mau tahu, Pit. Tetap gue yang disalahin, Pit. Lo bilang sama ini lo kalau mau ganggu yang jemput lo jangan cara begini. Ini masalah dinas, Pit. Lo oprak-oprak itu mobil, lo goyang-goyang itu mobil, nggak apa-apa. Tapi jangan masalah dinas, masalah jemputan. Yang nyaru ke lo, ini bahaya, Pit. Perusahaan nggak mau tahu, Pit. Tolong lo bilang, lo ziarah ke kampungnya, lo ngomong sama dia. Oh iya, no. Emang no, dia sering. Gue udah pindah kemana-mana no, ke Condet, dia ngikut terus. Gue juga heran. Jangan kan di rumah no, di pesawat pun dia ngikut. Kok bisa begitu, Pit? Oh, kadang-kadang gue nggak ke belakang no, nggak ke dapur. Tahu gue ada di dapur no. Nah Pak Mulgari nanya, Pit, lo ngapain tadi ke belakang? Wah, si Supit tahu nih. Dia yang ikut. Dia bilang, kalau gue mau ngambil kopi, gitu. Padahal si kopi nggak ke belakang. Gue mau ngambil kopi, supaya jangan rame lah. Nah, pesawat 747 itu kan ada lotengnya, ada atasnya. Kadang di atas, baca koran. Siapa? Si David ini. Hantunya? Ya iya. Ditanya sama pramugari, Pit lu bukan di atas tadi baca koran, kok ada di sini lo? Oh iya, gue tadi iseng, gue habis baca koran gue turun lagi. Padahal udah tahu, ngikut. Kita kesampingan dulu nih. Waktu itu jemput pramugari. Namanya Maria. Dia ngobrol sama saya. Mas, udah berapa lama mas bawa mobil aircrew? Wah, udah 30 tahun. Wah, udah lama dong. Pengalaman apa aja tuh mas yang pernah dilihat? Oh ini mbak, saya cerita tentang si David ini. Dijemput begini-begini, terus ada di pesawat. Ya kan? Nah, saya bilang, coba aja mbak sewaktu-waktu nanti pasti terbang bareng sama dia. Coba ya. Udah lama, saya ketemu lagi tuh pramugari. Nganter pulang. Dia bilang, oh mas, ceritanya nyambung mas. Nyambung kenapa? Si David. Nyambung gimana mbak? Ada penumpang diomelin mas sama si David. Penumpangnya nggak terima, komplain. Sampai bikin surat pernyataan mas. Si David tuh sampai sumpah nggak ngomelin tuh penumpang. Tapi kenapa tuh orang diomelin? Siapa yang ngomelin? Ya kan? Berarti yang dampingin dia terus yang ikut dia kan? Ya itu. Jangan pas sumpah nggak ngomelin penumpang. Lagi apa haknya ngomelin penumpang? Orang penumpang jasa kok diomelin? Ya kan? Sampai sebegitu. Maka dia bilang ceritanya nyambung. Itu. Luar biasa nih pengalaman dari Beh Sumar, Babe Sumar. Beh, pernah kena SP nggak? Jangan jawab dulu, bakal ada di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Babe Sumar ya. Beh, topi bagus Beh. S Sumar maksudnya. Hah? Tulisannya S Sumar. Beh, ini kan udah 34 tahun jadi supir kru ya? Ya, benar, antar jemput kru. Kalau misalnya ada pramugari, pilot yang pernah Babe anter nih nonton, pengen nyampein pesan apa? Ya, pesannya mana ya? Jadi itulah kalau dijemput
kalau bisa udah siap gitu. Jadi kita tuh nggak nunggu terlalu lama di rumahnya. Kadang-kadang di rumahnya kan, kadang-kadang sebelahnya rumah kosong, kiri kanan kosong. Itu sering banyak kejadian seperti itu. Gitu. Ya kalau peraturan 5 menit ya nunggu lah 15 menit masih banyak. Kadang-kadang bisa 1 jam kita nunggu. Nah itulah pesennya. Ada yang paling dikangenin nggak? Siapa yang dijemput paling kangenin? Kru. Banyak lah, malu lah. Satu aja. Kapten. Kapten. Nah itu saya seneng kalau jemput Kapten Vijay Satmoko. Siapa? Vijay Satmoko. Oke. Kenapa tuh? Enak orang. Nggak pernah komplain, nggak pernah marah. Pernah kena SP nggak, Be? Wah, alhamdulillah. Dari saya mulai kerja, saya belum pernah. Wah. Belum pernah saya. Jadi begitu tanggung jawabnya ya gitu, jangan sampai Ya. salah nih. Saya masalah begini saya kerjaan disiplin sih. Saya nggak mau main. Apalagi ini berkaitan dengan waktu. Saya nggak mau. Saya harus benar-benar. Karena ini kan pendaringan juga. Iya. Kita tanggung jawab anak istri kita lah. Betul. Kalau sampai saya diskor kan, satu saya malu sama teman-teman, malu sama keluarga. Kok sampai diskor bapaknya? Rasanya kayak apa? Saya tadi dengar juga Babe ini setelah pensiun ya dari supir yang nganter jemput kru itu, jadi supir ambulan ya? Iya. Dari 2017. Dan Sampai mengalami kejadian-kejadian horor juga saat jadi supir ambulan. Ada, cuman nggak begitu ekstrim lah. Cuman ada aja gitu. Gitu. Nah, gimana guys? Kalian pengen nonton lagi nggak cerita Babe Sumar nih? 5.000 komen di bawah. Be, makasih banyak ya udah datang dan bercerita di RJL. Terus terang saya nih sebagai yang anak muda yang nonton juga banyak dapat pelajaran nih dari kisah Babe nih. Jadi supir aircrew ya. Ya, apa tuh pelajarannya itu? Salah satunya. Disiplin dan balik lagi tiap orang tuh beda-beda Be kesukaannya kan. Nah, Babe mengorbankan kerjaan gaji yang besar untuk menjalani hidup yang apa Babe inginkan. Nah itu. Jadi emang kita harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita, ya itu langgeng. Langgeng kalau kita nggak sesuaikan, walaupun itu kerjaan enak. Padahal saya 2 kerjaan itu. Nah makanya sebagai inspektur horor tragedi, gue akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Wah, gila sih. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Babe Sumar, RJ5 undur diri. Ciao.